menciptakan tujuan kami itu Sokoguru berdiri ini akan menciptakan sebuah media dan ekosistem UMKM ini. Jadi kita di sini punya pikiran sama, ngelihat dari geliat UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia sendiri, sehingga saya dan teman-teman sini berinisiatif untuk membangun Sokoguru ini. Sebenarnya apa yang kita perlukan? Yang pertama adalah entrepreneurial mindset. Jadi cara berpikir yang memang kreatif, inovatif, didasarkan pada jiwa kewirausahaan. Menjadi penopang ekonomi kita salah satunya adalah UMKM gitu. UMKM tetap bertahan, tetap hidup, makin banyak tumbuh subur di mana-mana. Tapi kemudian pada tahun 2008 terjadi krisis juga. Kita itu ada traffic itu per bulan lebih dari 70 juta pengunjung yang datang menggunakan aplikasi Blibli gitu. Oke, assalamualaikum, selamat pagi, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera. Selamat pagi Bapak Ibu, kepada yang saya hormati Bapak Nuari Hadian, CEO Sokoguru, Ibu Risaria Mariani dari Branch Head Blibli West Java, Ibu Katarina Badra Nawang Palupi, Ketua LPI, Lembaga Pengembangan Institusi dan Inovasi. Buat bapak-bapak ibu yang dari eksternal, saya ucapkan selamat datang di Unpar, selamat datang di gedung baru, gedung PPAG, gedung multifungsi, diresmikan oleh Bapak Jokowi pada awal tahun 2022. Nah, sangat senang sekali kita bisa mengadakan acara bareng Sokoguru, di mana memang Unpar berniat untuk mengembangkan wirausaha, terutama kita mulai dari wirausaha mahasiswa. Dan sekaligus karena hari ini adalah acara donor darah internasional, maka kita adakan bareng semuanya. Dan ini acara ini berkat kerjasama LPI dengan Sokoguru dan dengan BEM mahasiswa Unpar. Oke, tidak lama-lama Bapak Ibu bisa menikmati acara donor darah kalau memang berniat mendonorkan darahnya, lalu ada Expo UMKM dan juga ada acara seminar. Selamat menikmati acara ini, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Katrin, selaku dari LPPI Unpar, Pak Romi, terus teman-teman dari BEM Unpar juga di sini semua. Teman-teman dari Sokoguru, Bapak Ibu sekalian semua untuk peserta di ini. Pertama Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas sambutannya dari pihak Unpar kepada Sokoguru, karena kita bisa berkolaborasi untuk melakukan kegiatan ini Bu, untuk pertama kalinya dengan Sokoguru. Ini sangat suatu kehormatan juga buat saya dan teman-teman dari Sokoguru bisa bekerja sama dengan Unpar untuk kegiatan ini juga. Terus kami ucapkan terima kasih juga kepada dari Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk partisipasi dalam kegiatan donor darah ini. Ada teman-teman UMKM juga di sini, binaan dari Unpar, terus ada unggulan dari Kota Bandung juga. Bapak Ibu semua di sini sebagai untuk nanti ikutin peserta seminar juga Ibu. Sebenarnya ini langkah awal Ibu kegiatan kita dari Sokoguru, di mana sesuai dengan tagline kami, kita belum lama, baru 2 tahun, menciptakan tujuan kami itu Sokoguru berdiri ini akan menciptakan sebuah media dan ekosistem UMKM ini. Jadi kita di sini punya pikiran sama, ngelihat dari geliat UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia sendiri, sehingga saya dan teman-teman sini berinisiatif untuk membangun Sokoguru ini. Mungkin itu saja dari kami. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita bekerja sama terus ya dengan Unpar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan selanjutnya akan ada seminar mengenai Strategies for Success in the Digital Era. Namun untuk seminar kali ini tidak dipimpin oleh saya, akan dipimpin oleh rekan saya Jesslyn. Kepada Jesslyn, waktu dan tempat kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Jesslyn, selaku moderator untuk memimpin rangkaian diskusi pada hari ini.
kita mempunyai waktu yang lumayan panjang nih teman-teman untuk ngobrol sama narasumber kita yang hebat-hebat banget. Kita punya 3 narasumber dengan 3 bidang yang berbeda-beda. Yang pertama dari bidang akademik atau pendidikan itu sendiri. Terus yang kedua, kita kedatangan dari bidang industri, yaitu marketplace itu sendiri. Marketplace ini khususnya Blibli. Dan dari bidang ketiga, kita punya Soko Guru, media dan juga ekosistem UMKM. Di dunia bisnis, baik banget untuk kita para mahasiswa yang mau bergerak di dunia bisnis, yang punya pengetahuan, yang ingin menambah wawasannya nih teman-teman. Karena banyak banget orang-orang yang pelaku usaha yang gak bisa survive karena digital era ini. Tenang aja teman-teman, kita akan langsung menyambut ketiga narasumber kita yang hebat-hebat dan berkompeten di bidangnya masing-masing. Dipersilahkan kepada Ibu Insinyur Katarina Badra Nawang Palupi PhD selaku Head of Institute for Development and Innovation at Parahyangan Catholic University. Silakan Ibu. Oke, for a second speaker, beliau merupakan branch head Blibli West Java. Mari kita sambut Ibu Risa Ria Mariani. Oke, dan yang terakhir di bidang media itu sendiri kita ada Soko Guru, yaitu dari Bapak Ahmad Yunus selaku Editor-in-Chief sokoduru.id. Akang kalau boleh tahu Soko Guru ini kenapa sih bisa ada ide untuk terbentuk Soko Guru ini? Jadi kata Soko Guru itu dianggap sebagai tulang punggung ekonomi bangsa. Jadi apa tulang punggung ekonomi bangsa? Yaitu ekonomi kerakyatan, koperasi salah satu contohnya, dan juga adalah para pelaku UMKM di Indonesia. Sesuai dengan topik sebenarnya developing innovative business ideas. Saya fokusnya di situ aja. Untuk mengembangkan sebuah ide bisnis yang inovatif, maka sebenarnya apa yang kita perlukan? Yang pertama adalah entrepreneurial mindset. Jadi cara berpikir yang memang kreatif, inovatif, didasarkan pada jiwa kewirausahaan. Dan kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan efikasi. Efikasi itu artinya bukan cuma sekedar efektif tapi berjalan dengan baik. Menjadi seorang entrepreneur yang baik, apakah itu bakat? Apakah itu personality? Bukan juga. Kadang-kadang kalau dilihat jenis-jenis para wirausaha yang sukses, ada yang masa kecilnya mengalami perundungan, yang artinya apa? Artinya kepercayaan dirinya mungkin tidak tumbuh, tapi pada saat dia besar dia menjadi wirausaha yang sukses. Apakah itu didasarkan pada karisma? Oprah Winfrey itu masa kecilnya bukan masa kecil orang yang karismatik, sukses dan lain-lain. Tapi begitu dia sudah dewasa, dia mengalami segala proses, dia adalah salah satu contoh orang dengan karakteristik wirausaha yang sangat tinggi. Apakah orang yang gak berani mengambil resiko pasti gak bisa jadi seorang wirausaha? Tidak juga. Malahan orang-orang yang berhati-hati kadang-kadang bisnisnya stabil dan berjalan dengan baik. Jadi pada saat kita bicara menjadi seorang wirausaha itu adalah karakteristiknya harus begini, itu belum tentu. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal sebelum ini, tidak semua karakteristik itu menjadi sesuatu yang menjadi dasar. Wirausaha itu mindset sebenarnya. Semua orang pada saat ingin maju, ingin mencari peluang, memiliki peluang dan memanfaatkan peluang untuk menjadi sesuatu hal yang dijalankan, itu adalah sesuatu jiwa kewirausahaan. Berinovasi gitu ya, inovatif adalah kemampuan untuk mengubah segala ancaman, segala kesulitan menjadi sesuatu yang menjadi peluang. Untuk melakukan hal tersebut, kita perlu berpikir thinking out of the box. Atau mengembangkan jejaring. Atau misalnya dari struktur. Dari strukturnya adalah inovasi sebuah organisasi, sebuah perusahaan itu dikembangkan dengan cara membuat orang-orang di dalamnya mau mengelola atau membuat model bisnis baru. Atau menekankan pada brand. Dan yang terakhir adalah customer engagement. Customer engagement gak selalu harus produk yang mahal. Gak harus Mercy seperti ini. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman semua,
Yang perlu dipastikan adalah pada saat kita melakukan usaha dan berinovasi, tadi kreativitas, berpikir tidak seperti lazimnya orang lain, dengan tetap mempertahankan rasionalitas dan berinovasi dengan segala cara yang ada. Nggak usah semua dicari, salah satu atau beberapa itu adalah kata kunci. Itu aja, terima kasih, selamat pagi. Selanjutnya mungkin kita langsung lanjut ke Blibli. Apa aja sih yang bakal didapatin sama UMKM kalau kita bergabung sama Blibli itu sendiri? Ketika kita sebagai entrepreneur ingin berjualan itu seperti apa? Bagaimana sih jualan, lewat mana? Produknya harus seperti apa? Kayak gitu ya. Jadi semua sekarang udah eranya digital. Gitu. Mungkin walaupun di offline masih rame tapi semua sudah ada switching ke platform digital gitu. The largest online shopping malls gitu. Blibli sendiri kita itu adalah platform B2C atau business to customer. Kita itu ada traffic itu per bulan lebih dari 70 juta pengunjung yang datang menggunakan aplikasi Blibli gitu. Kalau melalui marketplace itu semua kita sudah mewadahi, sudah tersedia. Pembukuannya sudah tercatat, pengeluaran pemasukannya sudah ada, logistik partner sudah bekerja sama, bank partner juga sudah ada, bahkan warehouse juga kita punya gitu. Jadi teman-teman udah bisa langsung berjualan lewat marketplace. Jadi kita itu adalah the first e-commerce yang punya omni-channel ecosystem. Karena pada dasarnya customer itu aja. Yang beda adalah cara dia memilih untuk berbelanja. Ada yang di online, ada yang di offline. Ya, jadi ada 5 tips yang harus diperhatikan nih dalam berjualan. Pertama, foto. Yang kedua, penamaan produk dan deskripsi. Ketiga, penentuan kategori. 4, perhitungan harga. Dan yang kelima, marketing dan promosi. Oke, nah foto produk nih. Foto produk itu karena kita online, customer itu nggak bisa pegang barangnya, nggak bisa lihat barangnya secara langsung. Jadi pertama, background foto itu harus clear. Harus kalau bisa putih, tapi kalau nggak bisa seenggaknya harus clear. Karena orang akan ngelihat hanya dari foto. Dia nggak bisa pegang langsung, nggak bisa lihat langsung. Jadi semua harus direpresentasikan dalam foto gitu. Dan kalau bisa fotonya itu mungkin secara size ya, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Kenapa? Kalau terlalu besar di platform itu biasanya lama loadingnya, nanti customer keburu bete. Kalau terlalu kecil malah buram gitu. Jadi biasanya 1000 kali 1000 pixel itu udah cukup. Terus untuk foto itu minimal punya 3 angle, tampak depan, tampak belakang, dan juga tampak samping gitu. Karena supaya si customer bisa membayangkan seperti apa sih full produknya itu. Tapi lebih banyak tuh lebih baik gitu ya gitu. Nah ini penamaan produk dan deskripsi. Banyak yang mungkin mikir kalau penamaan itu nggak terlalu penting gitu. Cuman buat menamakan produknya aja apa. Tapi ini sangat penting nih teman-teman. Untuk penamaan itu harus lengkap. Search, orang itu customer sekarang udah bukan ngelihat dari kategori apa mau beli sepatu, tapi biasanya search. Kita tuh udah tahu apa yang mau kita beli, tapi pasti nyarinya sepatu lari pria atau sepatu lari wanita. Jadi elemen itu harus ada karena ketika di penamaan produk ada elemen dari pencarian customer itu akan otomatis bisa muncul di atas gitu. Kemudian deskripsi, juga deskripsi produk itu sangat penting ya karena ini meminimalisir untuk customer yang bingung gitu. Gimana sih cara nentuin harga gitu ya kalau di e-commerce? Sebenarnya kurang lebih mungkin sama ya kayak di jualan offline juga gitu. Yang pasti yang pertama adalah harga modal, terus ditambah dengan keuntungan yang ingin didapatkan berapa nih, misalnya berapa persen. Kemudian ada komisi, jangan lupa kalau di e-commerce kita punya komisi dan biaya marketing atau promo. Nah kalau dari sisi sellernya sendiri di Blibli bisa ngelakuin promo apa aja sih? Kita ada 3 sih di sini. Ada promo seller voucher, jadi bisa create voucher yang disubsidi oleh seller, bukan dari Blibli tapi dari seller untuk ke customernya. Kemudian juga ada promo untuk free gift, sama kita ada promo combo juga gitu. Dan ini bisa nanti dibagikan di sosial medianya teman-teman gitu ya. Mau berjualan gimana caranya? Sebenarnya gampang banget, teman-teman tinggal isi personal data kayak ada KTP segala macam. Dan sekarang itu berjualan harus ada NIB ya teman-teman ya. Mungkin kalau dulu kan bisa jualan tanpa NIB, kalau sekarang nggak bisa. Pemerintah udah kasih kita ultimatum lah gitu, semua seller itu harus punya NIB. Mungkin kita tadi udah dengar nih Soko Guru yang mungkin kita juga bingung Soko Guru itu apa. Tadi udah jelasin juga singkatnya, idenya itu gimana sih ada Soko Guru. Halo semuanya, selamat siang. Masih semangat?
perkembangan media berkembang begitu cepat dari mulai cetak, ada koran, ada majalah, sekarang digitalisasi. Perkembangannya begitu besar di kurang lebih di 10 tahun terakhir ini. Namun kita mesti tahu bagaimana sebenarnya memaksimalkan dari peranan media itu. Menjadi penopang ekonomi kita salah satunya adalah UMKM gitu. UMKM tetap bertahan, tetap hidup, makin banyak tumbuh subur di mana-mana. Tapi kemudian pada tahun 2008 terjadi krisis juga, UMKM belum kerasa. Baru di tahun 2020 terakhir ini kita mengalami pandemi COVID ya. Semua terdampak, nggak hanya perusahaan-perusahaan besar, apalagi UMKM, semua kena imbasnya. Orang-orang kerja di rumahan. Menarik, nah Sokoguru itu Pak lahir untuk merespon itu salah satunya. Beberapa teman-teman pelaku UMKM yang sudah kira-kira saya sudah siap masuk ke era digital sejak 10 tahun yang lalu, ketika ada masa pandemi kemarin itu masih bertahan ketimbang dengan beberapa teman-teman yang justru di digitalisasinya itu belum digarap dengan cukup serius. Digitalisasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan oleh para pelaku UMKM. Digitalisasi membantu banget untuk marketing, untuk berjejaring, untuk pengiriman dan sebagainya. Itu semua adalah ngomonginnya media, Bu. Media itu hanya sebuah wadah aja, tempat aja, ruang aja. Yang paling penting dari sisi itu sebenarnya kalau dari lihat pengalaman kami selama di lapangan adalah bagaimana kita membuat storytelling yang sangat baik mengenai produk-produk kita sebenarnya, produk-produk UMKM kita. Sokoguru hadir sebenarnya untuk merespon itu semua Pak. Kalau kita berbicara data, saat ini di Indonesia itu ada hampir 64,2 juta UMKM. Sebuah potensi ekonomi kerakyatan Indonesia yang sangat besar untuk mengejar itu. Tapi potensi itu memang harus sama-sama terus dilibatkan para pelaku UMKM untuk masuk ke digitalisasinya. Wirausaha menjadi salah satu jalan bagaimana kita membuat inovasi dan juga kemandirian dari sisi ekonomi anak-anak ke depan, Bu. Kita pengennya Sokoguru itu hadir dan memberikan dampak nyata terhadap pelaku UMKM. Di lapangan kita sama-sama berkolaborasi Pak, bikin pendampingan, bikin pelatihan, atau produk, kita bikin pemberitaan di apa saja sebenarnya sektor UMKM di Sokoguru yang kita lihat. Di sini kalau Bapak cek, di situ ada ada kuliner, ada otomotif, ada pariwisata, ada pertanian, kerajinan dan kreatif. Nah ini adalah berita-beritanya, kita setiap hari diupdate mengenai perkembangan UMKM baik di level nasional maupun di level regional di berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih banyak, nanti kita akan diskusi lebih detail lagi mengenai Sokoguru ataupun juga tentang inspirasi di lapangan. Nah teman-teman, kita udah dapat nih insight baru yang pastinya menambah wawasan, knowledge buat kita semua yang mau berwirausaha. Jadi gak usah nunda-nunda lagi, ini semua tentang mindset. Dan kalau mau jadi pelaku usaha harus juga realistis, lihat market. Dan yang tadi Ibu Catherine bilang juga ada nih konfigurasi, offering, experience yang punya peran penting juga dalam bisnis itu sendiri.